Halo para pecinta adrenalin dan sinema Indonesia. Balik lagi bareng gue di channel ini. Kalau ngomongin film aksi, mungkin sebagian dari kita langsung mikir Hollywood ya kan? Tapi jangan salah, Indonesia itu punya harta karun film aksi yang kualitasnya gak kalah gila, bahkan diakui dunia. Hari ini, gue udah siapin daftar 7 film aksi Indonesia terbaik yang wajib banget kalian tonton. Film-film ini bukan cuma jual baku hantam, tapi juga punya cerita yang nagih, karakter yang kuat, dan koreografi yang bikin melongo. Jadi, siap-siap pegangan, karena kita bakal masuk ke dunia penuh ledakan, tendangan, dan intrik. Kita mulai dari film yang mungkin agak berbeda dari definisi aksi murni, tapi dampaknya luar biasa dan elemen aksinya sangat kuat. Di posisi nomor 7, ada Serigala Terakhir 2009. Ini bukan sekadar film gangster biasa guys. Serigala Terakhir itu lebih dari sekadar perkelahian geng. Ini tentang persahabatan, pengkhianatan, dan loyalitas yang diuji di dunia gelap Jakarta. Visualnya yang raw dan gritty, ditambah penampilan para aktornya yang ikonik banget, ada Vino G. Bastian, Fathir Muchtar, Ali Syakib, membuat film ini punya vibe yang kuat dan adegan konflik antar geng yang intens. Kita bisa merasakan beratnya konsekuensi setiap keputusan yang diambil para karakternya. Sebuah awal yang sempurna untuk memahami kalau aksi itu gak melulu soal otot, tapi juga emosi. Hadiah dari Ketua Oleh. Darat! Jalan! Oke, dari yang serius ke yang lebih fun dan epic, di posisi nomor 6, kita punya Wiro Sableng 212 2018. Siapa sih yang gak kenal pendekar kapak maut naga geni 212? Film ini sukses banget membangkitkan nostalgia era Wiro Sableng dengan balutan produksi yang modern dan visual efek yang memukau. Kalian bakal ngelihat aksi laga kolosal yang dikemas dengan sentuhan fantasi dan komedi khas Wiro. Vino G. Bastian lagi-lagi menunjukkan kualitas aktingnya sebagai pendekar nyentrik yang kocak tapi jagoan. Pertarungan Wiro dengan musuh-musuhnya itu benar-benar kreatif dan seru, bikin kita betah ngikutin petualangan dia mencari penjahat. Ini bukti kalau aksi Indonesia bisa juga punya skala yang besar dan menghibur. Dharma, jadilah satu. Sekarang siap-siap merinding sekaligus tegang. Di posisi nomor 5, ada Sebelum Iblis Menjemput 2018. Mungkin ada yang bingung, kok film horor masuk daftar film aksi? Nah, inilah uniknya. Meskipun intinya horor, film ini punya elemen aksi yang sangat kuat dan intens, terutama di adegan-adegan konfrontasi supernaturalnya. Chelsea Islan sebagai Alfie benar-benar total dalam menghadapi teror iblis dan intrik keluarganya. Kalian bakal melihat pertarungan yang brutal dan visceral antara manusia melawan kekuatan gaib, yang membuat film ini terasa sangat mendebarkan dan penuh ketegangan. Ini definisi horor aksi yang bikin jantung deg-degan dari awal sampai akhir. Kalau udah ngomongin aksi brutal, rasanya kurang afdol kalau belum ada nama ini. Di posisi nomor 4, kita punya Headshot 2016. Dibintangi oleh raja action kita, Iko Uwais, film ini adalah bukti kalau adegan perkelahian itu bisa jadi sebuah seni tersendiri. Ceritanya tentang seorang pria yang amnesia, terbangun dan harus berhadapan dengan masa lalunya yang kelam sebagai pembunuh bayaran. Koreografi pertarungan di film ini itu benar-benar tanpa kompromi, brutal, cepat, dan sangat realistis. Kalian bakal melihat Iko Uwais mengeluarkan semua jurus-jurus mautnya dalam berbagai set lokasi yang berbeda, dari rumah sakit sampai di dalam bus. Setiap pukulannya terasa, setiap tendangannya terlihat nyata. Ini adalah tontonan wajib buat kalian yang suka aksi one-man army yang benar-benar menguras tenaga. I died once.
I won't die again. Nah, sebelum Iko Uwais dan Gareth Evans meledak dengan The Raid, ada satu film yang jadi pondasi mereka. Di posisi nomor 3, ada Merantau 2009. Ini adalah film yang memperkenalkan seni bela diri silat kepada penonton internasional dengan cara yang sangat elegan dan memukau. Merantau mengisahkan Yuda, seorang pesilat muda dari Minangkabau yang merantau ke Jakarta dan harus berjuang menyelamatkan seorang wanita dari sindikat perdagangan manusia. Adegan silat di film ini itu benar-benar indah sekaligus mematikan. Kalian bisa melihat akar dari gerakan-gerakan yang nanti akan dikembangkan di The Raid. Film ini punya hati, punya soul, dan jadi bukti kalau aksi Indonesia itu punya ciri khasnya sendiri yang membedakan dari film aksi global lainnya. Wajib ditonton untuk melihat awal mula dominasi Iko Uwais. Oke, sekarang kita masuk ke dua teratas. Siap-siap, karena ini adalah film yang mengubah peta film aksi dunia. Di posisi nomor 2, ada The Raid 2, berandal 2014. Kalau The Raid pertama itu kayak ledakan kecil, The Raid 2 itu adalah tsunami. Sequel ini jauh lebih ambisius, lebih besar skalanya, lebih kompleks ceritanya, dan koreografinya, oh my god. Rama, karakter Iko Uwais, menyusup ke dunia kriminal Jakarta yang kejam untuk mengungkap korupsi di kepolisian. Kalian bakal ngelihat pertarungan tangan kosong yang lebih brutal, baku tembak yang intens, sampai kejar-kejaran mobil yang sinematik banget. Adegan di dapur atau pertarungan di lumpur itu legendaris. Gareth Evans berhasil membawa aksi ke level yang benar-benar baru dan membuktikan kalau Indonesia mampu bikin blockbuster aksi kelas dunia. Ini film yang bikin kita gak bisa bernafas lega sampai kredit roll. Dan akhirnya, di posisi nomor 1, The Undisputed Champion, The Raid, Redemption, 2011. Jujur, gue rasa ini adalah masterpiece film aksi Indonesia yang mengangkat standar ke level yang gak terduga. Film ini sesederhana tim SWAT yang terjebak di dalam gedung apartemen sarang penjahat. Tapi kesederhanaan itulah yang jadi kekuatannya. Adegan aksinya itu benar-benar non-stop, brutal, cepat, dan sangat efisien. Setiap gerakan punya tujuan, setiap pukulan terasa dampaknya. Koreografi Iko Uwais dan Yayan Ruhian di film ini itu benar-benar ikonik, bikin kita geleng-geleng kepala saking kerennya. Ketegangan yang dibangun dari awal sampai akhir itu luar biasa, kita diajak merasakan langsung klaustrofobia dan keputusasaan para karakter. The Raid, Redemption, bukan cuma film aksi, ini adalah pengalaman sinematik yang membuat nama Indonesia harum di kancah film dunia. Kalau kalian belum nonton, kalian ketinggalan salah satu film aksi terbaik yang pernah dibuat. Nah, itu dia 7 film aksi Indonesia terbaik versi gue yang wajib banget kalian tonton. Setiap film punya keunikan dan kekuatan masing-masing yang bikin genre aksi di Indonesia jadi kaya dan beragam. Kalau kalian punya rekomendasi lain atau setuju dengan daftar gue, jangan sungkan komen di bawah. Film aksi Indonesia mana yang jadi favorit kalian? Dan jangan lupa, like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap nonton film Indonesia. Peace out.